yang masuk Islam lagi, namanya Iyas bin Mu'az. Dia ini adalah seorang pemuda dari Yathrib juga. Dia datang ke Mekah bersama rombongan Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Kharaj. Sebelum perang Bu'ats meletus pada permulaan tahun ke-11 Nubuah. Nah, yang menyebabkan perang Bu'ats ini adalah permusuhan antara dua kabilah. Ya. Jumlah penduduk Aus itu lebih sedikit daripada Kharaj. Jadi perang antara kabilah Aus dan kabilah Kharaj. Nah, dan tak kalah mereka mengetahui bahwa Rasulullah akan datang menghampiri mereka dan bersabda. Rasulullah bersabda, apakah kalian memiliki sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian bawa? Orang-orang tadi berkata, apa itu? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Rasul Allah. Dia mengutusku kepada manusia untuk menyeru agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta menurunkan Alkitab kepadaku. Setelah itu beliau menjelaskan kepada mereka dan membacakan Al-Quran. Nah, Ilyas berkata, wahai kaumku, demi Allah ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian. Abul Haisar Anas bin Rafi, seorang yang ikut dalam rombongan itu, memungut segenggam pasir. Lalu Abul Haisar tadi ditaburkan pasir tadi di mukanya Iyas dan berkata, enyah kau, demi Allah kami datang bukan untuk urusan ini. Maksudnya bukan untuk urusan mendengarkan Rasulullah tadi kan. Lalu Ilyas hanya diam. Rasulullah bangkit dan mereka pulang ke Yathrib tanpa membawa hasil apapun dari rencana menjalin persekutuan dengan pihak Quraisy. Tuh, setelah mereka tiba di Yathrib dan sebelum Ilyas meninggal dunia, dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid dan bertasbih hingga ia meninggal. Dan tak ada yang meragukan lagi kalau Iyas itu akhirnya masuk Islam. Nah, dari kabilah-kabilah yang lain ada yang masuk Islam, yaitu Abu Dzar. Ingat deh ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini Abu Dzar ini bukan tinggal di kotanya Yathrib, tapi tinggal di pinggiran Yathrib ya. Saat dia mendengar bahwa utusan Rasulullah itu akan akan menyebar ke Yathrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'az, kabar itu akhirnya terdengar oleh Abu Dzar ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, Abu Dzar berkata, aku berasal dari Ghifar. Kami mendengar ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku nabi. Lalu kukatakan kepada saudaraku, pergilah dan temuilah orang itu dan bicaralah padanya. Lalu kembalilah ke sini lagi dan kabarkan kepadaku keadaannya. Maka saudaraku itu pun pergi, dan setelah dirasa urusannya sudah cukup, ia pun kembali. Kabar apa yang kau bawa? Tanya Abu Dzar. Jawabnya sama saudaranya tadi, demi Allah, aku telah melihat seorang laki-laki yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Itu ucapan saudaranya. Kabar yang kau sampaikan ini belum membuatku puas, kata Abu Dzar. Setelah itu aku mengambil kantong barang dan sebatang tongkat, lalu aku pergi menuju Mekah. Jadi Abu Dzar ini penasaran sekali, mana si laki-laki yang katanya menyuruhkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu. Jadi Abu Dzar itu ke Mekah. Aku belum tahu sama sekali nabi tersebut, dan untuk menanyakan dirinya aku pun merasa riskan. Nah, aku minum dari air Zam-Zam dan diam di dalam masjid. Ali lewat di dekatku dan berkata, sepertinya dia orang asing. Lalu
Abu Dzar berkata, memang aku orang asing. Kalau begitu ikutlah aku ke tempat penginapan, kata Ali. Maka aku mengikutinya karena dia tidak bertanya apa-apa kepadaku. Kau pun juga tidak bertanya apa-apa serta tidak mengabarkan sesuatu pun kepadanya. Esok harinya aku pergi lagi ke masjid untuk bertanya tentang nabi tersebut, tapi tak seorang pun yang memberikan informasi kepadaku. Lalu Ali lewat lagi di dekatku. Seraya berkata, apakah orang ini tidak tahu lagi jalan tempat penginapannya? Belum, jawab Abu Dzar. Kalau begitu, ikutlah ke rumahku, katanya. Maka aku pun mengikutinya. Nah, dalam perjalanan, Ali bertanya, sebenarnya apa keperluanmu? Apa yang mendorongmu datang ke negeri ini? Katanya. Lalu Abu Dzar berkata, jika engkau bisa menjaga rahasiaku, aku akan mengatakannya. Dengan tegas, Ali berkata, aku akan melakukannya. Kami mendengar bahwa di sini muncul seorang yang mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu kuutus saudaraku untuk menemui orang tersebut dan berbicara dengannya. Namun setelah kembali lagi kepadaku, berita yang dibawanya itu tidak membuatku puas. Maka aku ingin bertemu sendiri dengan Nabi itu, katanya. Jika memang engkau sudah merasa mendapat petunjuk, maka wajahku saat ini sedang tertuju kepadanya. Jika aku masuk suatu rumah, ikut saja masuk. Jika aku melihat seseorang yang kupikir mengkhawatirkan keamanan dirimu, maka aku akan masuk ke kebun dan pura-pura membetulkan selopku. Sementara engkau bisa berjalan terus. Setelah ia beranjak, aku pun ikut beranjak mengikuti di belakangnya hingga akhirnya aku masuk ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskanlah Islam kepadaku, kata Abu Dzar kepada Rasulullah. Beliau pun menjelaskan kepadaku dan seketika itu pula aku masuk Islam. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah keadaan ini dan pulanglah ke negerimu. Jika kabar kemenangan kami sudah sampai kepadamu, maka kamu datang lagi ke sini. Abu Dzar menjawab, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku benar-benar akan menampakkan keadaanku ini selagi aku masih di sini. Maksudnya itu Abu Dzar tidak takut akan ibadah dia kepada Allah, itu dia tidak takut ya. Selama di Mekah dia akan melakukannya, dia nggak sembunyi-sembunyi. Setelah itu aku pergi ke masjid yang saat itu orang Quraisy sedang berada di sana. Aku berteriak, wahai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Orang-orang Quraisy itu berkata, kepunglah orang yang telah keluar dari agamanya ini. Seketika itu mereka mengepungku dan memukuli aku agar mati. Lalu Abbas melihat keadaanku langsung melindungiku dan menelungkupkan badannya. Setelah itu ia menghadapi mereka dan berkata, celakalah kalian yang hendak membantai seorang dari Ghifar. Padahal Ghifar adalah tempat kalian berdagang dan jalur yang kalian lewati. Akhirnya orang-orang Quraisy itu melepaskanku. Esok harinya aku pergi lagi ke masjid dan berbuat hal yang sama seperti kemarin. Mereka berkata, kepunglah orang yang telah keluar dari agamanya ini. Setelah itu mereka juga berbuat hal yang sama seperti kemarin. Lagi-lagi Abbas yang melihat keadaanku berbuat seperti yang diperbuatnya kemarin. Nah, jadi nggak ada takutnya ya. Nggak takut dia mau disiksa, dia nggak takut. Yang penting dia sudah mengatakan kepada yang lain bahwa dia itu orang Muslim, orang